wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang hingga hari ini pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas kudrah dan iradah Allah kita dipertemukan di tempat ini. Tidak ada rencana sebelumnya, tapi takdir Allah menentukan saya harus akhirnya ke Masjid Nurul Falah. Dan sekarang suasana baru, yuk badak-badak ting, yuk. Jadi gagal fokus ini, aduh ampun, aduh luar biasa. Jadi ngetes lampunya. Alhamdulillah kita sekarang di hari ke-7 ya. Menurut perhitungan pemerintah, di hari ke-8 menurut perhitungan Muhammadiyah. Ini luar biasa. Ada orang yang kadang-kadang mohon maaf ya protes, ngapain sih di Indonesia teh beda. Kayak saya bilang, tong ribet, geus tarima weh. Kenapa? Ada hikmahnya. Kan bagi yang lebarannya hari Ahad, berarti hari Sabtu teh saum Arafah ya. Gitu. Alhamdulillah itu buka bisa jeng daging dikiriman ku Muhammadiyah. Alhamdulillah kan geus nyate. Sampai ditanya Ustadz bagaimana hukumnya menerima daging kurban dari yang lebaran hari Sabtu, tarima. Weh lumayan alhamdulillah. Tong riweuh gitu tengurus tengiring ngurus tapi kabagean. Makanya sudah nikmati saja perbedaan ini karena masing-masing itu berdasarkan ilmu tidak ngarang gitu. Jadi ini sudah luar biasa para ulama kita berkumpul menentukan kapan tanggal 1 Zulhijjah. Dan insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Makanya tong aramek dihandap gitu. Tapi apa nikmati saja. Maka beruntung kalau sebelah komplek misalkan lebarannya hari Sabtu, yang sebelah sini hari Ahad. Ini bisa nyuplai kepada yang hari Ahad. Jadi ada kemungkinan kita berbuka geus nyate. Padahal kurbannya belum. Tenan naon. Itu alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, judul kita hari ini tentang apa judulnya teh nu aslinya teh? Tidak judulnya poho deui ya. Tentang enggak salah apa? Coba enggak sesuai harapan. Gini, manusia itu terbatas dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kita nggak bisa melihat apa yang dibalik apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Contoh gini. Ini di masjid kan ada kamera CCTV itu. Ada orang baju kusut, buuk kusut banget seseuheun lah. Tatoan di dia teh. Masuk ke belakang teh. Lihat kanan kiri. Kita kan memantau. Ini curiga ya. Langsung calling ke satpam. Hati-hati sendal jeung motor. Hati-hati. Ada orang mencurigakan. Akhirnya kan karena dia bolak-balik terus orang nanya kan. Kang mau cari apa? Tempat wudhu sebelah mananya. Nah, tapi kan hati mah nggak langsung kan. Ha, ieu mah pedah kapanggih meureun. Coba lamun teu kapanggih mah jigana jadi tang maling motor atau sendal. Tapi kan ditunjukkan juga kan itu baru lintasan hati kan. Itu Kang sebelah ditu dia masuk. Wudhu saja. Udah wudhu kelihatan kan basah tuh. Dia kemudian masuk. Masuk masjid tetap dicurigai. Lihat di kamera CCTV dia lihat kanan kiri. Muncul urang Sunda kotatang koteteng. Apa bahasa Indonesianya? UI lah ungkak ingking, cari gitu. Dia nyari tempat. Ini kita udah ini lagi kan. Yang pasti nangan kenceleng ya. Sigana ya mencuri kenceleng. Udah dilihat karena sepi di masjid cuma dia sendiri. Akhirnya karena curiga dia nanya, Kang mau cari apa? Mohon maaf Pak kalau tempat sarung sebelah mana? Kebetulan celana saya kotor. Oh 2 tak salah kan. Dia ambilin, sebelah sini Pak. Pakai. Kemudian dia sholat, geus curiga deui. Paling ge pura-pura. 2 rakaat salam geranya beres. Padahal ini zuhur kan, jigana 2. Ternyata sampai selesai. Palingnya karena dia dilihat 4 rakaat tuh. Selesai gitu dia amati lagi dari jauh, ternyata dia masih mencari-cari. Cari gitu, lihat kanan kiri. Dia sudah curiga nih, pengurus masjid sudah curiga. Tolong pantau orang ini kayaknya dia nyari kenceleng deh. Ternyata betul, dia nyari kenceleng. Kemudian dia lihat. Wah hati-hati, pantau dia kayaknya mau nyokel kenceleng. Ternyata dia ngeluarin dompetnya, ngeluarin uang 005
Itu 5 lembar dia masukin, luar biasa tuh. Jadi boro-boro ngambil kenceleng, kan standar kalau kenceleng paling 2.000 sampai 5.000. Iya mah standar, sok we lihat. Tapi kalau di sini nggak nyaman atuh. Itu ternyata dia masukin tuh 500. Ternyata dia teh musisi hijrah. Gitu, watak wajahnya memang masih kusut keneh, tapi hati tercerahkan. Kalau bahasa saya, inilah domba berbulu serigala gitu. Ya aslinya mah domba, tapi kelihatan bulunya juga serigala. Orang tertipu dengan dengan penampilannya. Kelihatan sangar penampilannya, ternyata memang betul dia mau sholat. Dan dia sedekah nggak nanggung gitu, nggak 5.000, nggak 10.000, 500.000 dihabiskan kadinya. DKM sudah curiga si Gana rek nyokel kenceleng, pada ternyata dia penyumbang terbesar di kenceleng, itu luar biasa. Tapi wajar manusia terbatas dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya kan Islam ngajarin kita, idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang fasik menyampaikan berita, maka tabayun. Setelah orang lihat, oh ternyata untung baru selintasan prasangka buruk kita. Baru lintasan kan. Coba kalau langsung bangsatnya, oh bahaya eta. Wah eta cilaka itu kan. Untung kan baru kecurigaan, baru ada lintasan hati, si Gana ya bangsat ya. Coba lamun langsung didengkek, mana kan bangsat di dia. Bolak-balik wae di masjid lain sholat, tapi kita tunggu dulu. Makanya kadang kita curiga, kadang ya, tapi hati-hati yang jadi dosa itu ketika kemudian lidah terucap, kemudian kita bertindak. Karena tidak sedikit orang kemudian celaka gara-gara apa salah sangka. Orang ada yang dituduh dia maling sampai dibakar massa, ternyata bukan maling. Itulah dalam Islam itu kehati-hatian. Bahkan ketika ada seorang suami memergoki istrinya berzina saja, dia lapor pada Rasulullah SAW, kan Rasul nggak langsung memvonis. Kenapa? Harus dia menghadirkan 4 orang saksi. Mungkin nggak orang zina ditongton ke opatan? Kang kadio gerak, yuk istri abi kerzina. Ku ngajak naik ke dosa kan? Dia ngajak apa? Lihat, ningali, dan itu harus live kan? Harus live. Pas datang geus-geusan terjadi kan? Harus 4 orang saksi. Saking hati-hatinya, jangan sampai seseorang menuduh orang berzina. Saking hati-hatinya, makanya Nabi mensyaratkan harus menghadirkan 4 orang saksi. Supaya orang nggak sembarangan menuduh orang lain. Eta teh nu fakta katingali langsung, kata jek urang Sunda tenginjem ceuli tenginjem panon. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Apalagi sekedar berita. Aisyah pulang dari satu peperangan, lihat tertinggal kan. Ini tentang hadisul ifki. Dia datang bersama seorang pemuda, kan langsung digoreng tah. Orang kan melihat apa yang terlihat lalu disimpulkan. Oh ini Aisyah selingkuh kan. Disebarkan ke orang-orang itu. Sampai saat itu seorang Aisyah yang suci dituduh melakukan perbuatan yang keji. Kenapa? Orang hanya melihat dohirnya, nampaknya oh duaan ya. Padahal belum tentu kan terjadi semacam itu. Sampai Allah kemudian membersihkan nama seorang Aisyah radhiyallahu anha. Nah jadi sekali lagi kita sebagai manusia itu makhluk yang lemah. Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Kadang kita terkecoh, ada orang yang penampilannya pakai kopiah, pakai baju koko, bahkan datang masuk ke angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, akang-akang, saya dari panitia pembangunan Masjid Nurul Palah. Seikhlasna saridona barangkali bapak-bapak ibu-ibu sekalian teteh mau menyumbang seikhlas saridonya besar kecilnya kami terima gitu kan. Itu pakai kopiah tengah aja tuh. Supaya orang menarik simpati, nyari dana. Padahal hemat saya nggak masjid-masjid yang benar tuh nggak akan mengutus orang-orang itu. Itu disebutnya angkatan kami itu disebutnya GPK ya teh. Gerakan Pemuda Kenceleng. Masuk ke angkot-angkot kan begitu. Orang bisa jadi, wah ini kelihatannya bener nih. Baju koko, pakai kopiah, tapi ternyata dia bukan betul-betul mencari dana buat masjid. Nah kembali tadi manusia mah terbatas dengan apa yang dia lihat. Makanya ketika Abdullah ibnu Ubay
Dia masuk Islam kan. Dia masuk Islam. Tapi ternyata dia teh selimut di dalam musuh. Bukan selimut dalam musuh, non. Musuh dalam selimut. Tibulak dikit lah tenanawan. Penting mah sama-sama ikhlas lah. Nah dia musuh dalam selimut kan. Tapi kan masalahnya dari mana orang tahu seseorang tuh pura-pura atau tidak. Makanya ketika sudah tampak kejahatan bagi sebagian sahabat tentang Abdullah bin Ubay ini, sampai ada orang tuh, Rasul, urang bereskeun we gitu jelema ieu teh gitu. Kenapa? Dalam peristiwa perang Uhud kalau tidak salah ya. 300 orang berhasil dibawa pulang kembali. Kekuatan Rasul digembosi oleh dia itu. Ini luar biasa. Jadi orang udah semangat-semangat, kemudian karena dia itu bukan orang biasa-biasa, dia motivator juga. Orang yang kata-katanya bisa mempengaruhi orang lain. Sampai orang yang sudah semangat jihad dalam berkorban, balik deui gara-gara Abdullah bin Ubay. Makanya ketika ada dengar desas-desus Abdullah bin Ubay akan dibunuh, kan yang datang putranya. Ya Rasulullah, kalau bapak saya engkau perintah bunuh, jangan merintah yang lain. Ya ku abdi orang bereskeun we. Gitu kan. Ku abdi we dikieun ku abdi lah kata anaknya. Tapi Rasul kan tidak. Kenapa? Kalau aku membolehkan berarti aku membolehkan seorang anak membunuh bapaknya sendiri. Kenapa? Zahirnya dia itu muslim. Zahirnya seorang muslim. Khawatir nanti kalau dibolehkan, oh seorang anak membunuh bapaknya, seorang muslim membunuh seorang muslim yang lainnya. Nabi sangat hati-hati. Kenapa? Karena orang itu terbatas dari apa yang ia lihat. Maka ada istilah al-hukmu bidawahiriha. Hukum itu berdasarkan apa yang nampak. Kadang orang tertipu begitu. Nah, tapi itu bukan bahasan kita sebenarnya. Tapi supaya orang, non judul nanti kayak gagal apa? Enggak sesuai harapan. Gini, kan tadi apa yang nampak nggak sesuai dengan isinya. Kalau kita mohon maaf dalam bahasa kita prasangka buruk, suuzon kepada manusia itu tidak boleh. Apalagi sama muslim kan tidak boleh. Makanya Quran menegaskan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Kesananya kan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hati-hati. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu dari buruk sangka, prasangka buruk pada orang lain. Terutama kepada saudara sesama muslim. Hati-hati. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka buruk ini akan mendatangkan dosa. Akibatnya apa? Wala tajassasu. Kalau orang berprasangka buruk akan mencari-cari kesalahannya. Karena prasangka buruk pada orang lain itu akan membuat si orang yang berprasangka buruk itu akan gelisah. Dia nggak akan percayaan ke orang. Jadi orang yang hatinya suka prasangka buruk kan susah mempercayai orang lain. Bahkan akan dicari kesalahan-kesalahan orang lain tuh. Gitu. Nah makanya kalau berprasangka buruk saja kepada manusia itu dilarang. Terutama ke orang seorang muslim. Apalagi prasangka buruk kita kepada Sang Pencipta, pada Allah. Gitu. Jadi kita dilarang untuk berburuk sangka kepada Allah. Dulu yang suka hadir ke Al-Latif saya pernah sampaikan, doa itu bukan sekedar ucapan. Karena kalau mengucapkan mudah. Orang kan berdoa mudah kan. Orang minta ke Allah bukan artinya laporan ke Allah. Sok kalau kita ngedoa, sebelum kita berucap, sebelum kita meminta, Allah sudah tahu tidak? Sudah tahu. Maka saya pernah sampaikan dulu, ngapain kita panjang-panjang ngedoa? Karena Allah sudah maha tahu segala keinginan kita. Maka saya pernah sampaikan dulu, simple atau ngedoa, ya Allah engkau maha tahu segala isi hatiku, kabulkanlah, beres. Bisa gak gitu? Bisa, karena Allah maha tahu isi hati. Kau mau Kang Buni, ya Allah, nu kamari weh. Samikeun gitu. Kenapa? Anu kamari ge acan gitu. Allah tahu gak yang kemarin yang kita minta apa? Allah tahu. Ngapain kita mengulang-ulang isi doa kan? Kalau doa pakai logika. Tapi doa bukan begitu, bukan logika semacam itu. Nabi menyampaikan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Bukan sekedar permohonan apalagi laporan. Karena Allah gak perlu laporan kita. Ya Allah, abdi teh jomblo, apal Allah ke.
Emang Allah tak apalin orang jomblo? Saya gagal nikah, apalin Allah gitu. Kita memohon, kita laporan, kita meminta, menghibah kepada Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu, tapi Allah yang perintahin. Ini ibadah kan. Nah, di dalam doa itu adalah yang terberat bukan mengucapkannya. Tetapi yang terberat adalah tidak boleh sedikit pun dalam hati buruk sangka kepada Allah. Itu yang terberat tuh. Dalam hidup tuh bagaimana, kan kadang gini. Hidup itu nggak semua cocok dengan keinginan. Nggak semua cocok dengan keinginan. Di sini pentingnya ketauhidan. Jadi pentingnya iman tuh di sini. Ini agak sedikit rada mengpar kata orang Sunda, agak sedikit menyimpang tapi berhubungan. Kalau ada orang yang hendak meninggal, Rasul ngajarin kan gini, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Kang Buni berapa kali nyebut la ilaha illallah sehari semalam? Lebih dari 10 kali? Lebih. Kalau Kang Buni dalam sakaratul maut, ku Kang Dika ditalkinan moal. Antepkeun geus biasa dah. Gitu enggak? Gitu kan? Ustad lagi sakaratul maut. Kus kieu we. Gitu teh. Eta talkin entong geus biasa pan abdi ge diajar ka anjeunna. Antepkeun utos biasa kan enggak begitu. Kenapa? Karena Nabi ngajarin lakinu mautakum la ilaha illallah. Saya tanya, ari Ustad digoda setan tuh? Atuh setan lagi bukan kelas biasa-biasa. Lentri, kakap, im. Ya kalau preman mah digodana teu kudu jago-jago teuing, tapi Ustad. Makanya kan ada orang tuh yang geningan eta ahli agama kok kenapa? Cenah sekarang dia jadi pendeta, wajar. Yang kemarin viral ngahina Nabi Muhammad, ngahina Islam, yang pendeta siapa tuh lupa namanya tuh. Saipudin tuh apa, saya takut salah tuh. Itu kan tadinya itu Ustad itu. Kok bisa? Ya itu bisa, geningan contohnya tak bisa gitu. Artinya apa? Setan itu enggak keterhalang oleh, oh ini mah Ustad nih mah. Oh ini mah kiai, oh ini hafiz Quran nih. Bahkan dalam satu keterangan, orang yang kalau bahasa saya tinggal sejengkal lagi masuk surga gagal. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul pernah menyampaikan, tahukah kamu penghuni neraka itu orang itu, kata. Orang sahabat kaget. Kalau sekarang mah, orang itu misalkan, makanya sih orang itu kan luar biasa, padahal di pengajian sudah jadi MC wae, kenapa jadi ahli neraka misalkan. Contoh itu. Tapi kan bukan iya, bukan. Contohnya gitu. Ini mah orang kaget, kenapa? Kok dia bisa jadi ahli neraka? Padahal ketika dia perang, dia berada di sop paling depan, paling berani melawan musuh. Kira-kira nih. Apa penyebabnya dia ahli neraka? Menurut analisa kita nih. Sebelum saya kasih jawabannya. Yang bisa menjawab boleh pulang duluan lah. Gini. Rasul, kalau kamu ingin tahu ahli neraka tuh orang itu. Orang itu berjuang gagah berani. Di sap paling depan. Kira-kira kata analisa kita kenapa? Cikang Budi kunaon tak kira-kira? Takdir. Atau jadi ahli neraka takdir, mah jadi ahli surga takdir. Apanya? Niat nanya. Nah itu biasa yang biasa nampak. Pengetahuan kata baru sampai di situ kan. Paling gak niatnya tuh ikhlas kan gitu ya. Kayaknya dia berjuang ingin disebut sebagai seorang pejuang. Kan gitunya analisa kita ternyata lain eta jawabannya. Nah kan itu kan sebatas apa yang kita dengar kan. Baru sampai situ titik. Pan hadisnya jangan beres yuk. Makanya hadisnya belum diberesin. Kita coba baca hadisnya sampai tamat. Ternyata bukan karena orang itu gak ikhlas berjuang. Bukan dia karena berjuang kan contoh ya. Ini rada mengpar deui ya. Ada orang mau dibunuh nih. Ketika perang. Ternyata dia diludahin. Diludahi. Nggak jadi itu dibunuhnya. Ketika mau dibunuh diludahi. Nggak jadi. Tinggalin saja. Dia kaget. Nah itu jadi dibunuh saya. Lain geus takdir ya. Memang terjadi. Satu saat dia masuk Islam. Ngobrol. Kang ari kamari nah terjadi membunuh saya. Kunaon? Karena kamu meludahi saya. Andai kamu tidak meludahi saya, jadi saya bunuh kamu. Loh kenapa nggak jadi? Karena khawatir saya membunuh kamu karena saya diludahi. Maka itu bukan perjuangan Islam gitu. Saya berjuang bukan untuk bunuh orang. Berjihad bukan untuk bunuh
orang, tapi litakuna kalimatullah hiyal ulia, untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk bunuh orang. Maka ketika kalau saya membunuh kamu karena saya diludahi, saya nggak karena Allah. Tuh kan keren kan, niatnya tuh luar biasa lurus. Nah ini sama, tapi kata Nabi kenapa dia ahli neraka? Ternyata ada orang yang membututi orang itu dan melihat ketika di sekujur tubuhnya sudah banyak luka, dia nggak kuat dengan luka itu, dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke dadanya hingga tembus ke tengkuknya. Itulah akhir hidupnya. Gitu, lain teu ikhlas, tapi nggak kuat karena sakitnya. Akhirnya dia mempercepat kematiannya. Maka Nabi sampai mengatakan ada seorang hamba yang melakukan amal ahli surga. Kayak teman-teman di sini lah. Ini katingali pi surga kan kelihatannya. Memang tuh cukup amin sih. Jadi butuh pembuktian nih. Kelihatan kan kalau lagi gini kan, wah ini manusia soleh, ini solehah, kelihatan. Tapi yakin gak kita mati dalam keadaan seperti ini? Belum tentu. Ada seorang hamba yang dia melakukan amal ahli surga. Tapi sesungguhnya dia ahli neraka. Ada orang yang melakukan amal ahli neraka, tapi dia ahli surga. Lalu Nabi mengunci sabdanya dengan kalimat, innamal a'malu. Tuh kan biniat. Nama anda mah hafalna ngan eta-etana hadis. Tiap innamal a'malu biniat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat penghujungnya. Tuh. Lalu apa hubungan dengan talqin tadi? Kajen ustad. Ketika dia di saat sedang menghadapi kematiannya. Di saat itu pula setan mencoba menggelincirkan. Memalingkan dia dari keimanan. Maka kita talqinkan la ilaha illallah. Apa? Memantapkan. Selama pengalaman saya belum pernah saya mentalkinkan orang kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh, nah sinetron mah kan ayahnya sigano enteng gitu kan. Aslinya nggak begitu. Aslinya nggak gitu. Ya siga ada orang yang mati itu matanya kan membuka. Karena sinetron mah ditutup, gampang. Aslinya tutup, melotot keneh, tutup. Nggak semudah itu. Maka ketika kita mentalkinkan itu, kita talkinkan la ilaha illallah. Itu menguatkan jiwanya. Meskipun punten nggak terucap dalam lidahnya. Lidahnya tak mengucapkan la ilallah, tapi hatinya dikuatkan dengan bisikan la ilaha illallah ke telinganya. Makanya, nah ini balik deh kan tadi. Iman itu bukan sekedar apa yang terucap. Tapi apa yang dia yakini. Iman itu bukan apa yang terucap saja. Tapi apa yang dia yakini. Saya kasih contoh ringannya nih. Ini canceling. Dan tinap kaleng berarti canceling. Bayangkan ini air minum saja ya. Gini misalkan. Kalau saya minum pakai tangan kanan, dasarnya kenapa Kang minum pakai tangan kanan? Aku nyamannya minum pakai tangan kanan. Satu saat kalau dia minum pakai tangan kiri nyaman, berarti pakai tangan kiri. Berarti dia minum pakai tangan kanan tidak disertai dengan keimanan dia. Saya tauhid nah teman. Tapi ketika dia minum pakai tangan kanan, kenapa Kang minum pakai tangan kanan? Karena Allah yang memerintahkan. Sama kayak tauhid ya teman. Sampai ke contohnya. Orang minum, makan nih, tangannya kotor nih, tangannya kotor. Dia mau minum karena tangannya kotor, takut gelasnya kotor, akhirnya begini. Ambil pakai tangan kiri, gitu. Ada yang gitu? Nah. Cing naon hesen, aku kenca ada. Pakai kiri saja minum kan. Tapi kenapa dia nggak berani pakai tangan kiri? Dibela-belain, didorong begini. Set. Karena sakit itu lumayan boga iman. Nyatu cik orang banyak. Cuci tangan saja dulu teh imam nih, atau kesabaran bisa. Tapi dengan begitu itu sudah ada benih, ada keimanannya. Dengan begitu dia makan, set, minum tak. Orang pakai kerudung sudah bel. Ya, sholat dulu, ya. Sampai kerudungnya ingat-ingat. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Saya belum menemukan ada orang yang mampu mengucapkan. Tapi apakah kita simpulkan ya kafir ya? Wah sigana mautna kafir ya, kenapa enggak mengucapkan? Bukan itu. Tapi keyakinan di dalam hatinya. Bukan sekedar yang terucap. Karena kadang, iya ada yang udah pernah ngalaman sakaratul maut belum? Nah ini, itu luar biasa.
konon katanya menurut beberapa keterangan, karena kan saya belum ngalamin, teman-teman juga belum kan. Kalau mau nyobain sok, tapi jangan dulu ajak-ajak saya, Anda aja duluan lah gitu. Kan kalau urusan meninggal mah kan bisa jadi Kang Buni duluan saya terakhir, atau saya terakhir Kang Buni duluan, itu kita tidak tahu. Nah ketika orang saat meninggal itu saat berat-beratnya. Makanya belum pernah saya melihat ada orang yang kalimat Allah saja. Bukan berarti nggak ada, cuma pengalaman saya. Tapi bukan berarti mereka meninggal dalam keadaan kekafiran, nggak begitu. Kita mentalkinkan, menuntun supaya itu menjadi keyakinan terakhirnya dan dia wafat seperti itu. Nah, saya tadi gambarkan contoh ya, bahwa tauhid bukan sekedar apa yang terucap. Ketika orang minum pakai tangan kanan karena nyaman, itu belum bertauhid. Belum benar-benar dasarnya karena ini perintah Allah. Tapi ketika dia minum pakai tangan kanan, kenapa? Karena Allah yang perintahkan ini. Sampai bela-belain kayak tadi minumnya. Nah, dua tadi orang pakai kerudung. Kalau hanya nutupin kekurangan, itu belum bertauhid. Misalnya, kenapa teh berkerudung? Bu berkerudung karena udah banyak ubannya. Terus kenapa pakai gamisnya agak longgar? Karena body sudah nggak proporsional. Dulu body biola, sekarang bas betot. Terus tambah renginal banyak gitu. Maka pakai itu teh udah ketutup tuh kekurangan tuh. Satu saat kalau kembali langsing si Gana pakai baju anu yang merecet deui gitu ta. Nah ada orang yang pakai kerudung itu karena suaminya. Suaminya meninggal, berpisah sama suaminya, kerudungnya pun berpisah. Kan ada yang begitu ya, ada artis ketika menikah dengan dia pakai kerudung, kelihatan solehah banget, kelihatan kan. Tapi justru ketika berpisah dengan suaminya, berpisah juga dengan kerudungnya. Kenapa? Wajar, setan gak pernah membiarkan orang itu istiqomah dengan keyakinannya. Nah bahkan apalagi ya, nusok ahli ngaji saja, kalau ke tukang sayur pakai baju ala kadarnya kan. Pakai daster pondok sakieu gitu. Ini roknya juga nggak sampai panjang, pakai kerudung weh. Nggak tahu kapi naon ke tukang sayur, tapi kalau gitu setelan ibu-ibu kalau belanja. Kapi deket atau kapi apah lah gitu. Berarti dia menutup aurat bukan betul-betul karena tuntutan Allah pada dirinya. Nah termasuk ada orang sapu-sapu di rumahnya tuh. Nah teh make tiungna gitu, Ustadz belum 7 langkah dari rumah. Ini baru 5 langkah kurang 2. Jadi pakai kerudungnya asal saja. Padahal kan sama. Yang paling pokok menutup aurat itu bukan karena semata-mata pandangan orang. Bukan semata-mata karena suami. Bukan semata-mata karena ustadznya. Tapi Allah yang memerintahkan. Itu luar biasa baru bertauhid. Makanya tadi di awal tentang gak sesuai dengan harapan. Doa bukan sekedar apa yang terucap. Tapi di situ kita berlatih untuk tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam hidup tuh nggak semua yang kita alami sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya mumpung di sini momennya menjelang Idul Adha gitu. Kita tiap menjelang Idul Adha itu diingatkan tentang perjuangan seorang bapak tauhid disebut. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang menggambarkan ketauhidan. Makanya kalau di dalam surat surat Ibrahim ya, yang tadi dibaca, mendadak kalau lupa tuh suka nggak ingat kalau saya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Titik sama situ aja dulu. Bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik itu seperti satu pohon yang baik. Satu pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bumi. Dan cabangnya menjulang ke langit memberikan buah setiap saat. Itu contohnya gambaran bagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim. Akar menghujam ke bumi itu akidahnya, ketauhidannya. Akidah yang luar biasa, ketauhidan yang luar biasa akan mampu melahirkan amal yang sampai ke langit, diterima oleh Allah. Saya kasih contoh deui-nya, itu gambaran ayat ini. Kalau orang menghormati ibu dan bapak hanya sebatas jasa, itu belum jadi amal soleh. Saya ulang, kalau orang menghormati orang tua hanya sebatas jasanya,
Apa bedanya dengan orang-orang zaman jahiliyah juga sama, ada yang begitu. Tak perlu Nabi diutus juga orang sudah begitu. Menghormati orang tua karena orang tua berjasa. Tapi Nabi innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Apa yang disempurnakan? Dulu orang menghormati orang tuanya sekedar dorongan hati nurani karena jasanya. Kalau sekarang menghormati orang tua itu karena Allah yang memerintahkan. Nah ini tauhidnya. Nah makanya saya pernah sampaikan di majelis ini dulu. Di Al-Atib ya. Dan insya Allah teman-teman di sini masih lupa atau belum pernah ingat. Nah gini. Kalau orang hormat kepada orang tuanya karena diurus oleh orang tuanya wajar kan. Karena kalau nggak begitu kurang ajar banget gitu. Diurus tapi dia nggak hormat ke orang tuanya. Jadi kalau di sini teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, dididik, dibesarkan, disayangi oleh orang tua. Lalu kita balik menyayangi orang tua. Balik menyayangi orang tua, menghormati orang tua. Wajar. Jasa mereka kerasa pada diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita di posisi seorang anak yang tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Saya sering sampaikan cek orang Sunda diculkan. Diculin you know. Ya diculkan gitu, diculin. Ditelantarkan gitu loh. Asa-asa bombas itu ditelantarkan. Memang tadi urus. Misal ya. Ada orang yang korban broken home ya atau broken heart. Broken home. Rek bahasa Inggrisan tapi salah deh. Jadi orang tuh dek bahasa Inggris, Kang icalan welcome jangan gitu. Nah kita soalnya naon kayak gesetnya naon welcome, icalan welcome. Nah teman-teman sekalian kembali tadi ketika seorang anak dia tidak diurus oleh orang tuanya, baik pun korban broken home misalkan. Bapaknya ninggalin dia di saat dia masih kecil. Dari sejak dia kecil tak pernah menerima kasih sayang seorang ayah. Bahkan nafkah sepeser pun gak pernah dia terima. Biasanya kan kalau mau nikah suka dicari itu. Kenapa harus jadi wali kan? Nah pertanyaannya, bila satu saat kita sudah tumbuh dewasa, sudah menikah, berarti kan bapak udah tua kan? Nah mau mungkin bapak tetap muda kan? Pasti tua dia. Karena umur itu gak akan mungkin bersaing. Kang Budi gak mungkin nyusul saya. Kalau meninggal pasti bisa aja beliau nyusul saya. Jadi beliau lebih dulu kan bisa. Nya urusan maut. Tapi umur kan bisa nyusul. Tapi kalau wajah bisa nyusul. Misalkan lebih tua nyusul bisa kan. Bisa. Tapi hari beliau mah ada skincarean ayam di mana kan. Golongan decaludih teh mah kan. Kalau kita mah kan laki-laki mah kan beda. Kalau kulit beliau kan cerahnya. Apalagi lampu. Beki cerah. Kalau ini mah rumah ku anger gitu. Kalau kita mah golongan yang urut bala-bala gitu dikitukeun we biasalah. Simple laki-laki mah kan. Tapi payu kan ya, payu yang penting mah eta daripada klimis tapi teu payu rugi. No GGM teh ganteng-ganteng mubazir gitu mah. Nah, ini bawa aya di dieu tah. Nah, kembali ya teman-teman sekalian, ketika dia sudah tumbuh dewasa, sudah menikah, bapaknya sudah tua. Pertanyaannya, masih maukah dia menghormati, memuliakan, membahagiakan bapak yang dulu pernah mentelantarkan dirinya? Jarang orang anak mau. Bahkan ini kisah nyata ketika mau disebutkan daerah Kuningan namanya. Dia mau nikah nih. Menjelang hari pernikahannya bapaknya akhirnya jujur. Neng, sebetulnya Neng tuh bukan anak bapak. Karena karena udah nyaah banget dari bayi diurus, jadi seolah-olah anak dia. Bapak kamu sebenarnya teh si Anu gitu. Tapi apa kata sini? Saya emang gak mau tahu, ini bapak saya. Nah itulah, kalau berdasarkan dorongan jasa, mesti dia akan tetap hanya mau memuliakan bapak yang ini. Walaupun itu bapak sambung. Padahal bapak kandungnya ada. Kalau orang Sun nantilanan, kehulaanan. Itu kalau Sundanya nantilantan gitu. Nanti dulu kalau saya harus menghormati seorang bapak yang gak pernah mengurus saya. Tapi kalau kembali kepada ketauhidan, menghormati ibu dan bapak bukan semata-mata karena jasa, tapi Allah yang memerintahkan. Itu namanya guys berpikir secara tauhid. Nabiullah Ibrahim disebut bapak tauhid gitu.
Kita coba sekarang lihat sedikit, belajar ke kisah Nabiullah Ibrahim, bagaimana kekuatan ketauhidannya. Karena kita bisa ambil pelajaran bagaimana hal-hal yang terjadi pada diri Ibrahim yang gak sesuai dengan harapan Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim terlahir di tengah satu kondisi. Rajanya siapa dulu kalau di Ibrahim itu? Namrud. Ya. Hampir sama dengan Fir'aun gitu. Dia bermimpi ada seorang anak yang akan menggulingkan kekuasaannya. Makanya Nabiullah Ibrahim sejak bayi disumputin teh? Disembunyikan. Disumputin. Sing sumput kali. Disumputkan kan di guha tuh. Disumputkan di guha. Karena saya itu kan Namrud tuh dan kaumnya menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah langit. Kali itulah apa-apa. Karena Tuhan tuh harus nampak. Sampai kan Nabiullah Ibrahim sampai mencari Tuhan kan. Oh Tuhan teh iya sigana nih matahari kan. Wah gede tapi ternyata pas waktu malam mataharinya terbenam. Masa ada Tuhan terbenam? Pecenghul saja muncul pecenghul. Muncul saja bulan. Ah kayaknya ini nih Tuhan ini Tuhan nih. Ini jelas nih, lebih jelas dari yang tadi. Ternyata apa? Tetap terbenam juga. Datang dengan matahari. Sampai akhirnya beliau menemukan Tuhan gitu. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah Allah yang menjadi sang penciptanya. Tapi kisahnya bukan di sini. Ada beberapa yang luar biasa yang Nabi Ibrahim alami. Contoh ya, ini sudah teman-teman geshatam lah, saya nggak akan cerita dari awal. Bagaimana Nabiullah Ibrahim dihadapkan pada api yang menyala-nyala karena mempertahankan akidahnya kan. Saya tanya, Nabi Ibrahim tahu nggak api itu akan dingin? Kalau Nabi Ibrahim tahu api akan dingin, jangankan Nabi Ibrahim, kita juga berani. Jangankan Nabi Ibrahim, kita juga berani kan. Tapi mundur nggak Ibrahim? Tidak kan. Nggak sesuai dengan harapan. Tapi justru kan gini, unik ya, untuk membakar satu orang saja butuh api yang besar. Padahal nggak usah kan. Tapi saat itu ingin menunjukkan kekuatan api. Kata Namrud, dengan kekuatan api, nah gede kan. Aku hancurkan Ibrahim gitu. Tapi ternyata kan Allah berfirman, mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wasalama ala Ibrahim. Kalau tidak salah begitu ya ayatnya itu. Ya naru kuni bardan wasalama. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang tahan bakar. Kata orang Sunda weduk. Apa weduk? Bukan wakewanya weduk. Atau kebal. Bukan Nabi Ibrahim yang kebal. Tapi Allah yang membuat api itu menjadi dingin. Luar biasa kan. Sampai Nabi Ibrahim saat itu tidak sedikit pun terluka. Ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan bahwa keyakinan itu tadi ketika iman sudah betul-betul bersemayam dalam hati akan mampu melahirkan amal yang luar biasa. Apa amal yang luar biasanya? Enggak mundur walaupun api yang ada di hadapannya. Dan betul Allah memberikan pertolongan. Tapi Allah kan uji dulu untuk memberikan pertolongan tuh. Dia mundur enggak nih? Siapa yang orang yang berani dibakar api? Enggak ada. Tapi demi keyakinannya, dia yakin Allah gak akan pernah mendolimi hambanya. Beda dengan keyakinan orang-orang munafik yang senantiasa mereka tuh berprasangka buruk, suuzon ke Allah tuh. Dalam surah Al-Fath ada kalimat, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhanninna billahi dhannas saw. Orang munafik baik laki-laki atau perempuan, didahulukan munafik nih. Lalu orang musyrik baik laki-laki atau perempuan yang mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Jadi mereka tuh berprasangka buruk kepada Allah. Kan kalau orang beriman mah harus berprasangka baik kepada Allah. Buktinya Ibrahim kan yakin Allah gak akan pernah mendolimi hambanya. Maka teneng ludeng kata orang Sunda. Ternyata Allah tunjukkan api itu tidak membakarnya. Bukan hanya itu gitu. Banyak kejadian yang menimpa Ibrahim termasuk diantaranya ketika beliau sudah menikah dengan siapa istri yang pertama? Siti Sarah. Dengan Sarah diurang jadi Sarah kan tenan naon da. Letah Sunda kan. Letah Sunda gak masalah. Sarah jadi Sarah. Sobar jadi sabar. Saya pernah sampaikan kalau sabar itu artinya singa. Cok lihat na kamusnya, as-sabru artinya singa. Yang betul apa?
Sabar. Tapi hesek kan, ya tenan naon lah. Tenan naon lah. Anggap bener lah tenon, sabar tenon, sing sabar. Tapi sebetulnya itu salah, tapi udah translate bahasa kita mungkin. Ya kayak kita, pada saat lohor, nah itu sama. Malaya usoli pardo lohori kan? Ya nggak ada. Udah biasa. Mohon maaf, zahir wal batin. Zahir dan batin. Jadi lahir dan batin. Menzahirkan, jadi melahirkan. Orang Sunda susah, matak teu naon lah. Nah, Siti Sarah, gitu. Saya izin bayi nyebut nak itunya, tong eta geuning Ustad pan geus Sunda, gitu. Nah, ketika berhijrah dengan Nabiullah Ibrahim, ketemu dengan raja yang zalim. Kan beliau itu 3 kali berdusta kan. Yang pertama berdusta itu ketika orang-orang mengajak dia untuk merayakan hari raya saat itu. Ting Namrudiyah atau apalah. Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Gitu kan. 2, ketika patung dihancurin, kata Ibrahim tuh, untuk saya, eta nun nyepeng paluna saha eta, numpang gedena gitu kan, nah itu berdusta juga gitu. Yang ketiga ini, ketika ada berita ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan cantik sampai ke telinga Raja Dolim saat itu, karena sudah hijrah dari Namrud kan, maka ketika ditanya, ini siapa? Nabiullah Ibrahim mengatakan dia saudaraku, maksudnya saudara seiman. Ya, saudara seiman, itu namanya bukan dusta apa saya lupa istilahnya itu. Ini saudara seiman, tapi dia bilang ini saudara saya. Kenapa dia nyebut saudara saya? Karena kalau dia nyebut istri, suaminya pasti mati itu. Akan dibunuh, akan dirampas perempuan itu. Tapi dia mengatakan ini saudara saya, akhirnya istrinya dirampas. Tapi di Ibrahim tidak dibunuh. Di situ dia memohon kepada Allah supaya istrinya diselamatkan. Sampai luar biasa kan, setiap mau menyentuh lengannya leles. Tiap menyentuh, akhirnya apa? Dapat perempuan cantik tapi itu bisa apa-ngapain, yang ngapain juga. Menyakiti figuraan, di pelong wapoe. Kan mubazir. Ngapain, akhirnya apa? Dikembalikan kepada Ibrahim. Dipelesan kan. Plusnya apa? Dapat Siti Hajar. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Siapa orang yang suka istrinya dirampas oleh orang lain? Mungkin kecewa kan Nabi Ibrahim. Cing atuh Allah teu nulungan atuh. Bela-belain ngebohong, ternyata dirampas juga kan. Diambil juga untuk menyelamatkan dirinya. Ini gak sesuai dengan harapannya. Jadi gak sesuai harapan. Tapi ternyata ya sudah ikhlas saja. Tidak ada satu, kan ini musibah tuh. Istri diambil ku raja kan. Bayangan terburuknya, wah gawat ya. Dipakai ku raja kan gitu. Bayangan terburuk nah gitu kan. Siapa suami anu rela gitu. Istri diculik ku raja, pasti pan diapa-apain. Nah disitulah kan ujian bagi Nabiullah Ibrahim keyakinan kepada Allah. Tapi ternyata kan ma'asoba mi musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu musibah terjadi kecuali atas izin Allah. Maka ternyata di sini mungkin orang sudah cingkuma Allah tuh. Kan saya kekasih Allah, masa istri bisa dirampas oleh dia? Tapi itulah jadi jalan Nabi Ibrahim mendapatkan anu kedua, naon? Siti Hajar. Karena kan ketika diberikan dibonusan dengan hamba sahaya yang bernama Hajar. Nah, karena apa? Ada problem juga. Nabiullah Ibrahim tuh menikah. Konon kalau salah dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca itu. Sampai usia 80 tahun beliau itu belum punya putra. Bahkan kan baru disunat juga itu usia 80 dalam hadis Bukhari itu. Kebayangnya, tapi tong 80, kebayang usia kita itu. 80 juga kumaha ya namanya. Terus repot gitu, dulu kan enggak. Ya kan 80 kita udah repot, kalau dulu enggak gitu. Beliau ikhtatana Ibrahim tuh berkhitan beliau usia 80 tahun. Bil kodum, ku kampak. Bayang kampak eta tuh. Wah itu. Pernah saya nonton YouTube itu cara khitan orang-orang Afrika. Tuh ditarik, langsung dicacakan, jebret. Wah keren eta. Nyeri tuh, asli nyeri eta aslina. Jek orang Sunda mah tidak dibaalin dulu. Aduh. Tidak dibius dulu itu. Tapi naon, nggak tahu itu apakah muslim atau bukan. Taruhlah kalau muslim itu perjuangan. Bagaimana laki-laki, tapi di sunat tuh masih kalah sama sakitnya melahirkan. Konon melahirkan tuh sakit. Konon gitu. Karena kan ini belum pernah ngerasain, saya aja udah nikah belum pernah ngerasain. Tapi nonton. Live langsung saya mah. 3 kali lagi gitu. Kang Buni kemarin live, mana Kang Buni?
Oh, pantesan baru ditanya, Kang Dika udah pernah belum? Oh, udah can nikah. Kalau udah melihat dia curiga, bidan lain gitu kan, perawat lain. Udah jomil ngabantuan weh. Ada aneh tuh. Nah makanya di balik musibah, di balik ketidakcocokan dengan keinginan, Allah ternyata sudah menyimpan hikmah. Nah itu bab iman. Ketika satu saat kita punya harapan, lalu kenyataan gak sesuai dengan harapan kita. Allah udah nyiapin yang terbaik. Nah episodenya istri dari Nabiullah Ibrahim harus dirampas dulu. Tapi di situ Allah menjaga. Naon kalau balik jadi dua gitu. Datang Siti Hajar. Gayung bersambut karena Nabiullah Ibrahim itu pengen punya putra. Yang namanya berumah tangga. Ini berapa orang yang belum nikah? Kayaknya dominan wajah-wajahnya ngaruh lakeneh kan. Kelihatan kayak seumuran tapi can pada narikah itu. Gini. Gayung bersambut karena Nabiullah Ibrahim belum lengkap lah yang namanya rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak. Nah itu kan yakin sering berdoa beliau itu. Ya akhirnya istrinya ngasih izin. Kang atau pengen punya turunan mah sok aja nikah. Ngan pinter gitu kan kalau orang tuh nyuruh suaminya nikah pang milihkan jodoh. Dan pasti milihkan jodoh yang di bawah kecantikan di bawah istrinya. Saya yakin nih dari kisah ini Siti Hajar tidak lebih cantik daripada Siti Sarah. Naon kuraja ge dibikeun. Lamun cantik mah ngapain dikasihkan ke Nabiullah Ibrahim kan? Berarti pinter. Jadi kalau nyariin saingan nih ke istri nanti kalau nyuruh suaminya nikah cari yang lebih kecantikannya lebih turun lah di bawah. Grade-nya agak turun. Ulah lebih tinggi atuh. Kasih. Tapi Nabiullah Ibrahim kan tadi samina wa ata'na lah disuruh sama istri kan. Dan saya juga kalau sama istri disuruh mah oke gitu. Ya, hoyong nikah mah hayu diantar. Ku anak-anak hayu ayo diabringkeun kan. Mimpi kali ye. Dan laki-laki mah kadang-kadang rumusnya kayak mending minta izin, minta maaf kan gitu kan. Rata-rata begitu. Makanya itu mah mimpi kali ye. Kan saya pernah sampaikan, saya mah pilih susis lah. Duka Kang Buni nanti ya, suami sieun istri gitu dah. Saya kan pernah sampaikan, suami sieun istri mah insya Allah di surga dah. Insya Allah di surga. Kenapa? Di dunia we geus kasiksa dah. Jadi, sieun, aduh, luar biasa kan. Nah, diizinkan kan oleh Sarah kemudian menikah. Ternyata luar biasa Allah kasih anugerah. Lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Artinya harapan sesuai dengan kenyataan kan. Ingin punya turunan Allah kasih. Tapi belum seumur jagung loh sekarang. Belum lama menikmati itu. Karena ingat teman-teman sekalian dunia ini bukan surga. Dan dunia ini bukan neraka. Enggak selamanya kita akan terus bahagia. Enggak selamanya juga kita terus berduka. Ibrahim baru juga beres kan. Salamet tadi teh. Kehilangan istri, balik deh menang bonus 2. Alhamdulillah di bonusan, jadi menang 2. Diizinkan nikah, bahagia kan. Saha atuh anu teu bahagia diizinkan nikah ku istri gitu kan. Terus ditambah lagi kebahagiaan itu, punya putra, luar biasa. Tapi tadi saya sampaikan, dunia bukan surga. Di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi nanti setiap mudah ada sulit lagi. Allah kasih lagi ujian berikutnya apa? Dalam surah Ibrahim juga. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah memerintahkan nanti untuk menempatkan istri dan putranya ini biardin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat cek urang Sunda mah gampang ya, hara-haraeun. Susah terjemahnya itu ya. Satu tempat yang memang tanpa ada tanam-tanaman, gersang. Baru juga menikmati kebahagiaan punya istri yang baru, punya anak, ku Allah diparentahkan. Ibrahim menempatkan istrinya lain di hotel. Bukan di klaster, bukan. Bukan di klaster, bukan di tempat yang mewah. Justru bi ardin ghairi dzi zar'in. Di tempat yang gak ada tanaman-tanaman. Cocok dengan keinginan tidak? Gak cocok kan? Apa yang beliau rasakan gak cocok dengan harapannya. Harapan setiap suami itu
Ya ngariung lah sama anak, sama istri, apalagi bisa ngasuh budak. Yang selama ini yang dia inginkan kan itu, ingin punya turunan. Siapa yang tidak bahagia ngasuh anak ke lucu-lucu. Nah ini mah justru oleh Allah diperintah dijauhkan. Ini luar biasa, nggak cocok dengan keinginan ini. Jadi harapan nggak sesuai dengan kenyataannya. Allah perintahkan, Allah menurut orang cing Allah teh mending ngaganggu kebahagiaan kan gitu. Kalau kita suuzon ke Allah. Makanya hati-hati dengan prasangka buruk. Cing Allah menikitu-kitu ting, baru saya teh menikmati kebahagiaan. Kok sudah datang lagi penderitaan? Kenapa siapa yang gak menderita harus berpisah dari anak dan istri yang tercinta? Disimpan di Mekah, sementara Nabi Ibrahim tuh di Palestina. Jauh eta teh. Berarti perjalanan tuh gak cukup sehari. Kalau pakai unta kabur wae mal mungkin sapoe itu. Itu luar biasa, perjalanan jauh. Sudah perjalanan jauh, diculin di situ. Diculkan, disimpan di situ. Sampai Nabi Ibrahim kemudian menyimpan anak dan istrinya, pergi saja. Kan begitu seorang istri, bagi Ibrahim gak sesuai dengan keinginan. Bagi Siti Hajar pun ini ujian, karena gak sesuai dengan keinginan. Itu naonan si Ibrahim nyimpan saya di sini. Gitu. Abdi teh lamun ngewa naon ke abdi gitunya. Mun lepat-lepat naon si abdi teh meni kieu-kieu teuing. Mana tanggung jawab sebagai seorang suami mun urang mah gitunya. Siti Hajar nanya kan sebagai seorang istri wajar nanya kan. Kenapa saya disimpan di sini tapi Nabiullah Ibrahim gak jawab. Sampai 3 kali bertanya Nabiullah Ibrahim gak menjawab. Lalu pertanyaannya diganti. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Baru di sini jawab oleh Ibrahim. Naam. Cek urang macing atunya nih di awal Allah memerintahkan aku menyimpan kain tapi begitu ujian buat Ibrahim juga menguji siapa? Istrinya. Coba kalau istri kita mah dikitukeun keheulaanan. Emang deket ke Allah kudu kikieuan? Emang kudu kikieuan? Kan bisa disimpan di tempat yang lain atau pulangkan aku kepada ibuku atau ayahku. Wih ke Nabi kaditu, tapi enggak begitu. Ketika dijawab oleh Ibrahim, naam. Apakah Allah yang memerintahkan engkau begini, melakukan seperti ini? Ya, itu cukup menenangkan Siti Hajar. Disinilah ketauhidan itu. Kalau ini perintah Allah, yakin Allah tidak akan mendolimi hambanya. Udah itu cukup tenang, cukup Allah bagiku. Tuh. Jadi poligami itu sebenarnya mah ngelatih ketauhidan istri. Tapi datang ngarwe tuh wani ah. Nah, kartu wani. Ya kan tauhid kalau kamu hanya berpegang, hanya bergantung pada suami tuh. Matak suami itu bukan milik kamu, milik Allah. Besok lusa meninggal. Tapi kalau kamu berpegang hanya kepada Allah, beryakin kepada Allah, Allah tuh gak akan pernah meninggalkan kamu. Suami itu satu saat akan meninggalkan. Apakah nikah lagi atau tadi meninggal kan bisa. Makanya saya sering ya kata dulu seorang ustadz, ya lamun geus rudet ku ke suami, istri geus rudet gitu, sedekahkeun istri teh. Ya suami itu sedekah. Suaminya sedekahkeun kepada yang lain supaya hatena teu ribet gitu. Tapi justru eta ribet eta masalahna. Nah, Siti Hajar kemudian diuji. Kalau tadi Ibrahim udah teruji nih. Siapa yang tega? Enggak tega secara hati nurani. Tapi ini perintah Allah. Nah, kan tadi buah dari kesabarannya diuji ku si raja tadi dapat Hajar punya anak. Beres di dia gak ku Allah diuji deui. Ibrahim harus meninggalkan. Apa coba? Allah ingin menguji kualitas ketangguhan iman Siti Hajar. Di situ bagaimana yang terjadi? Kalau orang yakin ke Allah tuh bukan tanpa ujian. Diuji deui ku Allah. Karena tadi bigoiri dijar'in tempat atau bumi yang tidak ada tanam-tanaman artinya apa? Sulit air. Sementara Ismail butuh air, butuh minum. Akhirnya Siti Hajar mencari dari satu bukit ke bukit berikutnya yang kemudian diberi nama Sofa dan Marwah. Ungkak ingkik cari tempat itu enggak dapat air itu. Kan tidak dapat tuh. Akhirnya setelah lelah justru dalam satu riwayat ini banyak yang disampaikan juga. Ismail tuh menginjak-injak kakinya ke tanah dan kemudian keluar air. Konon katanya air itu keluar dikumpulkan zam-zam jadi air
Zam-Zam. Kaitannya begitu. Air Zam-Zam keluar. Pertanyaan saya gitu. Apakah air Zam-Zam itu karena usaha dari Siti Hajar? Bukan. Bukan. Karena kan cari ke Sopa Marwah gak dapet. Ayah didinya. Apalagi itu Gusti menijail Allah teh. Bisa gak Allah mengeluarkan air tanpa membiarkan Siti Hajar harus cari dulu? Kan tidak. Allah bukan iseng. Tapi Allah ingin menguji ini. Ikhtiar dari seorang istri. Saya kasih contoh ya. Contoh berikutnya nih. Agak-agak menyimpang dulu. Maryam itu luar biasa ujiannya. Ketika tengah hamil besar. Kan gak ada suami, gak ada yang menanggung. Allah kan yang menanggung rizkinya. Bagaimana caranya? Dalam Quran disebut khuzi, kalau tidak salah bahasanya saya lupa tuh. Ada yang hafal surat Maryam di sini? Kata orang kalau bahasa kita, endegin bahasa Indonesia apa ya? Endegin apa? Goyang, goyang. Gitu kenenan, oyagen, oyagen nama. Oyagin gitu. Goncangkan, asal kumaha goncang. Gitulah ini enderin. Yalah terasa kahartilah gitunya, gitukeun lah. Maka si kurma itu akan jatuh yang matang itu. Pertanyaan saya, di sini ada pohon kurma nggak? Cobaan sok sama Anda datang kurma, oyageun itu, turun mah. Saya pernah nyoba tuh di Madinah, tadi dek naon cing ningali heula. Goncangkan dikitukeun, boro-boro leungeun nu bared nu aya. Boro-boro korma yang jatuh kan, nggak bisa korma jatuh. Tapi pertanyaannya, Allah bisa nggak menjatuhkan buah kurma tanpa harus diguncangkan dulu oleh Maryam? Bisa. Cik iseng cik sama Allah tehnya, apa nggak sesuai tinggal ya Allah jatuhkan korma perlu hiji-hiji teh kan enak. Tapi di situ Allah menuntut keterlibatan makhluknya. Makanya bab rizki mah Allah sering menggunakan kalimat rozakna. Kalau Allah menggunakan kalimat nahnu biasanya dua maknanya. Satu menunjukkan kemahagungan Allah. Dua di situ ada keterlibatan makhluknya. Walaupun rizki itu bukan karena usahanya. Saya tanya bisa gak orang tiba-tiba kaya tapi tanpa usaha? Bisa gak? Bisa. Bisa bagi Allah mudah. Naon? Menang warisan. Perlu usaha tuh. Justru lamun diracun heula pan usahana maot. Nggak putus tuh warisnya. Nggak bisa kan. Anak yang membunuh orang tuanya terputus warisnya. Dipoto heula atuh sip. Ya. Soalnya sok candid pas keur goreng nih potong. Kita pas diupload keur butut eta. Nah kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, Allah itu menuntut keterlibatan makhluknya. Itu jadi ibadahnya. Kan lain orang diam dapat rezeki. Contoh kan pengemis saja butuh usaha kan. Minimal usaha cicing di jalan. Kieu, cacang itu usahanya. Nah makanya yang Allah ukur bukan rezeki yang sampainya. Tapi ikhtiar dia. Contoh berikutnya. Nabi Musa dikejar ku Fir'aun. Ke belakang mundur lawan pasukan Fir'aun. Ke depan laut. Orang milih mana sok? Milih ngojai? Itu bisa. Ke belakang mati. Di saat sudah gelap begitu kan Allah perintahkan kepada Nabi Musa pukulkan tongkat untuk ke air. Lalu apa yang terjadi? Terbelah. Pertanyaan saya, apakah laut membelah karena tongkat Nabi Musa? Eta hargana sabaraha aya namun aya. Rek ngabangun tol laut teh, namun telah tongkatna ketrukeun bola. Allah bisa nggak membelah lautan tanpa harus dipukul dulu pakai tongkat? Bisa. Pina iseng ku Allah tah gitu. Allah menuntut keterlibatan makhluknya. Gitu usahanya. Nah sama kembali ke Siti Hajar tadi. Sa'i dulu nih. Berusaha. Walaupun Allah kasih rizki. Bukan karena usaha dia. Allah kasih itu. Nah apa poin penting dari sini? Mungkin bagi Siti Hajar ini bukan sesuatu yang cocok dengan keinginan. Siapa yang menginginkan berjauhan dengan suami? Tapi di situ ada hikmah. Apa yang hikmahnya? Satu, adanya air Zam-Zam yang hingga hari ini kita bisa menikmati. Setiap orang yang minum air Zam-Zam itu ada pahala yang mengalir kepada Siti Hajar. Di situ kan, karena beliau yang ngajaganya awal. Sampai sekarang kan disurut-surut, bahkan saya punya dosen orang Mesir, Syekh Hasan, eta nyindirnya tengenah pisan lah. Jadi saya main ke rumah beliau tuh di UIN, kebetulan beliau tugas jadi native speaker gitu.
Saya datang ke rumah beliau cerita 2 hari di sini nggak ada air katanya. Dia tidak mandi 2 hari. Jadi dia ngobrol gini, di Mesir sungai cuma 1. Tapi nggak ada ceritanya saya nggak mandi, karena air suka ada. Di sini dari mulai Cibiru sampai alun-alun berapa sungai yang dilewati. Tapi saya ngalaman 2 hari temandi karena air tidak mengalir. Itu ngerakeun pisan orang. Kita yang airnya gemah ripah loh jenawi toto tentrem dengannya. Airnya hujan tiap tahun. Tapi kalau kita pulang dari Mekah bawa apa? Bawa air. Berapa liter? 5 liter ewang. Marawa itu jadi air. Orang tuh memburunya air. Tempat di mana kita airnya banyak, pulang dari Mekah nu gersang mawa air. Kan aneh gitu. Nah itu jariah dari Siti Hajar. Kalau orang ngikutin prasangka nafsunya, prasangka buruk ke Allah, Allah tinggal ngapain sih ngasih begini? Kok saya harus ditimpan di tempat yang semacam ini? Nah, tapi kalau dibarengi dengan ketauhidan, tadi yang saya sampaikan, yakin Allah tuh gak akan mendolim hambanya. Allah tuh maha kasih sayang. Tapi bukan berarti gak diuji dulu, diuji. Tapi Allah berikan ya, keluar air Zam-Zam. Ngababakan, ngababakan. Orang izin tinggal di situ, kemudian jadi kota Mekah, jariah dari Siti Hajar. Can beres ujian teh. Lalu Ibrahim alaihissalam bermimpi. Kemudian mimpinya itu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Cingnya mun urang kitunya udah meninggalin, sekali datang, Pak, pan rindu pisan. Bade naon? Bade mencit. Makanya Ibrahim kan nanya, pangdur mada taro. Coba bagaimana pendapatmu? Aku diperintah menyembelih. Kita anakna urang kita Ismail kita. Bapak temikil gitu. Kemari kita sudah diculin di sini. Gitu, tanpa air, tanpa apa-apa. Datang rek mencit. Hello gitu namanya. Datang mencit kayak mending bapak nu guys, kolot mencit gitu. Nah, kalau kitanya kalau nggak pakai ketauhidan, tapi coba kalau ini perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Atayata tauhid luar biasa. Makanya tadi ayatnya kan, kalau sudah kuat nih keyakinannya kepada Allah akan melahirkan amal yang luar biasa. Nah ini yang luar biasanya. Kan orang mau malah gitu kan. Daripada mencit abdi bapak, we nunggu sekolot gitu kan. Coba kamari kita diculkan, ayeuna datang mereka mencit, nanti dulu, nanti lanan orang sudah. Nah, tapi apa coba lakukan saja. If'al ma tu'maru. Kerjakan apa yang yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Makanya kan ketika mimpi kemudian Ibrahim yakin ini mimpinya dari Allah, maka hari di mana Nabiullah Ibrahim yakin ini dari Allah disebutnya hari Arafah. Kata ahli bahasa, ketika Rasulullah menyampaikan saumu yaumi arafata yukappiru sanatain madiatan wa mustakbalatan. Saum hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Arafah di sini apa maknanya? 2 makna. 1, ismun lil yaumit tasi min Dzulhijjah. Nama untuk tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kenapa tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut Arafah? Karena fa'arafa annahu minallah fasummiya dalikal yaum arafata. Karena Nabiullah Ibrahim mulai yakin ini perintah Allah. Bukan sekedar mimpi, maka hari itu tanggal 9 disebut hari Arafah. Besoknya eksekusi. Disebutnya Yaumun Nahar. Nahar itu dari sini, nahar, leher. Atau adha. Karena kan disembelih di sini. Tidak di sini disembelih makan. Nusuk eta mengarana. Tusuk. Sembelih di sini. Besoknya eksekusi. Disebut Yaumun Nahar. 11, 12, 13 disebut Ayamut Tasrik. Ada ulama yang mengatakan itu naon poe ngere. Dagingnya dikere gitu kan. Nah, ini ujian yang kedua. Kalau tadi istrinya diuji, sekarang double istri dan anak. Istrinya kan diuji juga. Ridho tuh anak yang selama yang dicintai, disayangi, disuruh disembelih. Ternyata luar biasa istrinya mengizinkan, ini perintah Allah. Tuh tauhidnya luar biasa. Putranya luar biasanya pula.
Tidak mundur sedikit pun kalau ini yakin perintah Allah. Karena yakin Allah gak akan pernah mendolimi hambanya. Maka kan kemudian dilaksanakan eksekusi, tapi Allah memerintahkan diganti dengan seekor domba atau kambing lah istilahnya. Nah ini apa poinnya di sini? Kadang kita di sini Ibrahim ketika menemukan realita ini gak cocok dengan keinginan. Siapa yang rela untuk membunuh atau menyembelih putranya? Teka harti perintah Allah teh. Gak cocok dengan keinginan. Tapi di balik itu Allah sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Kan kita mah hanya melihat itu dohirnya. Di balik itu Allah sudah menyiapkan hikmah yang besar. Apa hikmah yang besar? Adanya syariat kurban hingga sekarang. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih, saya memang belum menemukan judul Babul Kurban. Judulnya Babul Udhiyah. Udhiyah. Nah, karena ada pepencitan atau sembelihan ada 3. Ada udhiyah, ada hadyu, ada akikoh. Semuanya terikat oleh waktu. Udhiyah juga sama. Di kita udhiyah itu dinamakan kurban. Dan populernya dengan kurban kan. Maka sudah mau kurban kan itu bahasanya. Kalau udah hadisnya saya gak menemukan dengan kalimat kurban. Udhiyah. Contoh. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fal yumsik min sya'rihi wa adparihi. Bila engkau melihat hilal Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kamu mau udhiyah bahasanya. Bukan berkurban. Maka tahan tidak potong kuku dan rambut. Rambut siapa? Rambut domba, rambut kita. Rambut kita, domba mah tidak terapedikur manicure atuh. Komo sapi mah ayeuna can dipotong geus coplok. Kan PMK teh ya kan. Nah, makanya apabila tadi kamu melihat hilal Zulhijjah dan kamu mau udhiyah. Udhiyah di kita disebut kurban. Apa kurban itu? Ma yataqarrabu ilallah. Sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa namanya kurban? Bisi di Indonesia ini kebanyakan mentalnya mental menerima, bukan mental memberi. Di sini harus berkurban. Contoh ya, saya udah malas nitipin kurban ke Nurul Palah. No. Maknya saya cuma dapat 1,5 kilo. Terus saya pesen cokor, nggak dikasih. Pada request cokor sapi. Ya bayangin aja panitia riweuh gitu. 7 pengurban semua pesen cokor sapi bagian depan. Sementara cokor sapi bagian depan cuman 2. Kalau semuanya pesen juga cuman 4. Nu pesen 7. Masa cokor panitia mau dikasih? Atau ke panitia pada tidak berkaki atuh. Cing ada mikil atuh. Nah disinilah kenapa kurban. Kita berkurban bukan untuk dapat semata-mata dapat daging. Kalau mau dapat daging mending metel ke patal tuh. Meser ke pasar 3,5 juta menang gede dagingnya insya Allah. Mahaya tulangan. Orang mencoba jeroanana gitu kan. Gitu. Nah inilah hikmahnya. Dari kepedihan keluarga Ibrahim. Mungkin pada awalnya secara hati nurani sama. Ini gak cocok nih dengan keinginan. Tapi Allah sudah menyiapkan hikmah yang luar biasa. Nah kalau tadi kisah nu asli. Ini dongengnya. Tong nanyakeun sanadna. Komo hadis riwayat nama eueuh. Di salah satu kerajaan. Kan bar itu mah kitunya. Ada seorang anak. Ada seorang raja punya anak 2. Gitu kan. Bawa mah gitu kalau ngadongeng teh. Anaknya pengen diceritain. Nah ceritanya begini, ada seorang raja punya anak 2. Mama beres-beres. Jadi dalam satu kerajaan tempat tuh ya. Ada seorang yang hidup bahagia dengan 3 binatang miliknya. Dia punya ayam, punya kedelai, keledai, dan punya anjing. Kadang-kadang anjing itu melongkar deh anjing. Semuanya sangat dia cintai, dia sayangi. Gitu. Ayam bangunin dia tiap subuh. Karena kongkorokna panjang nu pika geus can ruku ka handap mah can beres. Ayam pelung paling mahal. No. Indah itu ngebangunin tiap subuh. Keledai ngebantu dia nyiapin ngangkatin barang. Karena kalau itu paling tangguh, paling kuat kalau menanggung beban. Kan sip gitu siap menanggung beban. Jadi diajar ke keledai, kuat keledai mah. Itu kuat banget walaupun fisiknya kan kalah sama kuda kan, tapi keledai itu kuat kalau mengangkat barang itu. 3 anjing sebagai penjaga keamanan. Beda kan mun satpam mah can jaketna, can nasi gorengna, can rokokna, can kopina. Anjing mah dibere tulang, tas si anjing dibere tulang we.
Cicing anjing mah siap. Siapapun mau lewat digogogin. Nah, yang digogok kan siapapun. Tidak pandang bulu. Bulu anu leutik, anu lebat, nu saeutik pokona digogok ku anjing mah. Padahal cuma dikasih tulang. Setia banget si anjing mah tuh. Tapi apa yang ini anjing? Emang naon lembas halusnya anjing bahasa siapa? Gogok mau bahasa Sunda tuh. Ada anjing kan betul. Nah, tapi apa yang terjadi? Satu saat ada seekor serigala. Yang dimangsa pertama kali apa? Ayam. Dimangsa. Bagi orang yang beriman, nggak ada satu kejadian kecuali atas izin Allah. Udahlah rela sabar. Tenang, tos takdir. Nah, kan gitu simpel kan ya. Dalam menunggu itu mah hirup teh tenang gitu aslinya. Misalkan dompet hilang. Untung teu jeung calanana. Coba jeung calanana era urang. Untung man nu dicopet dompet wungkul. Coba jeung calanana di dompet repo kan. Untung malu dompetnya saja. Makanya udah tenang. Kenapa? Ma'asobai min musibatin la biidznillah. Sudah semua itu ada ajalnya. Iya dinyaah-nyaah nih. Disayang-sayang gelas ini. Satu saat kalau sudah takdirnya pecah ya pecah. Tong ambek-ambekan. Makanya ini calon ibu-ibu jangan banyak marah-marah lamun anak mepeskeun gelas. Beli mainan baru udah dihancurin. Kamu teh gimana? Baru beli tadi 1 jam yang lalu udah dihancurin lagi. Wah ngawek-wek terus anak teh. Padahal bagi si anak mah itu teh naon? Kesenangan mun ngancurkeun teh. Ya anak kan anak laki-laki semuanya nih. Itu mantan anak-anak yang pernah dibeliin cocokwan atau mainan. Itu satu karya yang besar kalau kita bisa ngebongkar mobil sampai hancur. Padahal baru 1 jam dibeli. Tong gak usah marah-marah, geus takdirnakeun baik gitu. Ternyata belum beres ujian itu. Keledainya pun dimangsa oleh serigala. Wah mati tah keledainya teh. Ya Allah tuh. Ayeuna mah kamana-mana dia harus menanggung beban sendiri. Karena keledai yang biasa menolongnya sudah tidak ada. Tuh 2, tapi terima ikhlas, ya Allah ridho saya menerima ini ya Allah. Yang ketiga tinggal si anjing nu setia, ternyata anu ngaracun, pae anjing teh. Kan sok anu kesel ke anjing teh nya diracun, pae. Tapi apa? Udah nggak apa-apa, semuanya milikmu ya Allah, sekarang kembali kepadamu ya Allah. Nah, kalau kita kan kecewa banget ketika kehilangan sosok yang kita cintai. Ternyata beres di situ. Hampir tetangga-tetangganya ditangkepin ku prajurit raja. Kecuali dia yang tidak ditangkap. Nah karena dia sudah tidak punya hewan peliharaan. Mereka yang ditangkap adalah orang-orang yang punya hewan peliharaan. Karena peliharaannya itu mengganggu orang lain. Dia mah salamet. Kita, untung paraeh kabeh. Tuh gitu. Orang tuh nyantai. Oh Allah kasih itu. Kayak ada satu cerita dulu saya denger ya di radio. Itu ada orang yang pemuda gagah. Dia kalau berkuda, wah paling top tuh. Kalau saya harita maju-maju kudana. Ini keren lah. Satu saat terjadilah insiden. Jatuh dari kuda, kakinya patah. Karena kakinya patah, yang menyebabkan akhirnya dia cedera dan kemudian cacat kakinya. Dia tidak bisa berjalan dengan sempurna. Wah geus marah ke Allah. Ya Allah, apa dosa saya kan urang mah kitu lamun menang eta teh naon sih dosa saya cek Allah teh hayang ditinggalikeun dosa maneh kabeh. Sok kitu kan kita mah seolah-olah kita teh enggak punya dosa, padahal dosanya banyak banget. Mau di-list dosanya gitu kan. Dia awalnya kecewa, ya Allah kenapa begini? Saya jadi dibully lagi oleh orang-orang. Dulu orang memuji, tapi sekarang saya jatuh, saya udah enggak bisa naik kuda lagi. Orang-orang membuli saya karena saya menjadi orang yang sesosok pemuda yang lemah cacat. Gak bisa menunggang kuda lagi. Nah kemudian di kerajaan itu sedang menghadapi pasukan besar. Butuh tentara yang lebih banyak. Maka di sweeping pemuda setiap daerah harus diambil untuk jadi pasukan relawan, jadi pasukan di medan perang. Maka seluruh pemuda di kampung-kampung semuanya di sweeping untuk ikut jadi prajurit. Bahkan dipaksa, ini di akte, oh iya, di kakak ada pemudanya, semuanya diambil. Kecuali dia yang tidak dibawa. Entong rengkot ngariweuhkeun eta mah kali itu ge. Antepkeun mah gitu. Ternyata luar biasa, dia baru sujud syukur. Untung ya Allah rengkot abdi gitu. Beruntung Allah memberikan saya
cacat ini. Kalau mungkin saya seperti orang, mungkin saya sudah mati di medan perang. Tapi dengan begini saya bisa khidmat ke ibu saya, bisa jaga ibu saya. Tadinya dia kecewa, ya Allah kalau saya begini, bagaimana saya bisa khidmat ke ibu saya? Saya nggak bisa kemana-mana naik naik motor. Saya nggak bisa kemana-mana naik kuda saya untuk membelikan sesuatu buat ibu saya. Tapi sekarang dicabut kata-kata itu. Beruntung ya Allah, Engkau cabut kemampuan kaki saya berjalan dengan sempurna. Dengan begini saya masih bisa berbakti pada ibu saya. Di saat orang-orang lain udah dibawa untuk jadi prajurit perang. Nah jadi ada beberapa kisah yang mungkin pada awalnya bisa jadi kita kecewa. Tapi kalau kita hadapi dengan ketauhidan, keimanan, yakin Allah akan menetapkan sesuatu yang terbaik. Terakhir, karena sudah habis, sudah 9:30 kurang. Saya bisa duduk semacam ini pun, itu buah dari sesuatu yang gak sesuai dengan harapan. Saya cerita dari Kang Budi tadi, dulu saya cita-cita tuh pengen masuk Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Kan simpel kan, saya ngedoa ke Allah, ya Allah mudahkan aku untuk bisa masuk Unpad. Cita-citanya gak gede, dulu cuma 3. Kalau nggak kuliah, kerja di pabrik. Satu lagi saya lupa apa namanya. Karena kalau nggak pengangguran nggak mau. Itu nggak ada sedikit pun untuk kemudian belajar agama nggak ada. Tapi qadarullah di antara teman-teman saya yang gagal. Yang lain ada yang masuk UPI, Unpad, ITB. Saya yang kia-kia puntennya, kalau bet pang pinternya di sekolah teh puntennya. Jadi nggak nyombong, cuman ria we mah. Jadi saya termasuk yang dijagoin masuk lah. Tetapi justru saya yang gagal. Kecewa tidak? Benar kecewa aslinya. Sampai kecewanya apa? Ya Allah dikemanakan tahajud saya selama ini? Saya sudah tiap malam minta, apakah Unpad bagimu itu susah ya Allah? Kan enteng atuh, tinggal tiba-tiba nilai saya genep jadi 7 kan bisa. Guru tiba-tiba salah salah pan kan gitu kan. Bagi Allah mah mudah. Makanya dulu tawakalnya hebat saya tuh. Apa ya Allah engkau maha tahu jawaban yang terbenar ya Allah. Bimbing tangan saya untuk mengisi jawaban yang paling benar ya Allah. Kenapa? Walaupun guru membuat soal tersembunyi. Dikunci pintunya. Gak ada orang yang melihat. Bahkan digelapin kamarnya. Sehingga gurunya pun tidak tahu soal yang dia buat. Allah maha tahu gak jawabannya? Maha tahu. Makanya saya minta ya Allah bimbing tangan saya untuk mengisi jawaban yang benar gitu. Abdi mah ku soleh-solehna zaman dulu. Saya gitu, bismillah ya Allah, kau tahu ya Allah. Nah, apalagi matematika tuh luar biasa, saya gak pernah lihat soalnya. Saya gak pernah lihat soalnya, ku keren-kerennya saya. Kenapa? Karena dilihat pun gak ngerti, ya udah tutup. Udah tutup saja, ngapain dilihat juga. Beak-beak umur kan, mikiran sesuatu yang kita gak bisa ngemikirin, ya udah bismillah ya tutup, tawakaltu ala Allah. Ya Allah tuntun jawaban saya ketarik benar gitu. Saya rekor itu 15 menit ngerjain soal matematika, hanya 15 menit dan itu keluar duluan. Sampai saya dipanggil lagi oleh guru, sini Pak, ya, sama pengawas tuh. Ingat hidangannya lo bating gitu. Atau bonus Bu, kan soal matematika gak sebanyak soal yang lain, tapi saya buletin semuanya tuh. Kan pakai pulpen 2B, di hidungan kabehanana, suguhan bonus, dihapusan deh. Tapi ternyata akibat saya keluar duluan, orang lain jadi gempur. Wah si Imam geus beres. Akhirnya apa? Orang pada gagal fokus, nilainya gak jauh beda dengan saya. Makanya ada prinsip dulu kalau saya menderita yang lain juga harus ikut menderita begitu. Nah itu tapi luar biasa itu hanya pamaeh kalau bahasa Indonesia pamaeh yang jelek cuma matematika aja. Kan saya pernah sampaikan akhwat nanti cari suami yang matematikanya jelek. Kenapa? Hirup nampol hitung-hitungan. Nah, gitu. Saya aja sampai sekarang dompet saya isinya berapa nggak tahu. Nggak saya nggak bisa ngitung. Boleh tanya istri saya menyimpan dompet disimpan, di luar gitu. Udah simpan, jangan memang sini diselamatkan dulu lah. Bismillah. Nggak hitung-hitungan, aslinya hitung-hitungan. Dah matematika saya goreng. Tapi kalau nanti nikah sama auditor bahaya tuh. Ya, nah kurang gope ya, wah bahaya tuh. Di audit ya kurang 500 nih, bahaya tuh. Nah makanya teman-teman sekalian, saya kecewa saat itu kok saya nggak bisa masuk. Tapi justru dibalik kekecewaan itu justru Allah tuh datang ada rasa kayaknya nih mending mesanten. Dulu niatnya bukan mau cari ilmu tapi membuang diri. Karena saya malu sama teman-teman saya karena saya nggak lulus kuliah. Tapi disitulah Allah masukin satu pesantren di situ yang
membekas itu apa? Bukan sekedar pelajarannya. Tapi apa? Perubahan pola pikir, paradigma berpikir di situ. Oh gini ya pesantren teh. Ternyata bukan untuk orang-orang bodoh. Ternyata bukan orang-orang yang kelangan bawah. Di sini butuh orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas di sini. Ilmu tafsir dikaji kuno bodoh repot nanti. Belajar ilmu nahu yang bodoh enek itu kan. Ngapalkan pa'ilu ya pala ya pilu pa'lan pa'ilun wariwah eta teh. Ternyata butuh orang-orang pinter ya. Di kita mah tibalik kalau udah gagal ke negeri, asupkeun ke pesantren. Geus baong pesantrenkeun. Atuh ulang-ulang pesantren kieu tah eta. Jadi harus yang cerdas-cerdas. Tapi di situ mulai oh begini ya. Allah ingin hendak ada rencana yang lain. Makanya jangan pernah kecewa dengan apa yang Allah putuskan untuk kita. Mungkin saat ini atau saat kita mendapatkan sesuatu yang enggak cocok dengan keinginan, kita kecewa. Tapi jangan sampai terbersit atau keluar dari lisan, apalagi dalam perbuatan. Apa perbuatan? Saya geus moal tahajud deui. Percuma. Saya sudah 3 hari tahajud, tapi Allah 3 hari gue. Sudah 3 hari tahajud, tapi Allah nggak kabulkan. Mimpi kali ya. Korek 3 hari. Nabi Ibrahim ngadoa Rabbana wab'as fihim rasulah. Ya Allah utus di tempat ini seorang rasul. Sabara abad dikabulkan oleh Allah. Lahirnya Nabi Muhammad. Orang 3 poe tahajud. Terus hayang menta ngaca tuh bro. Gitu saya cida-cida teuing. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu nggak sesuai dengan kenyataan. Terima dengan keimanan. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Telat jodoh bukan berarti kita nggak laku. Memang can payu. Belum waktunya. Makanya ada postingan di Alati bagus ya Ustadz Hilman Fauzi kalau tidak salah ya. Kalau kita doa kita belum dikabulkan dengan cepat, tenang. Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Itu top banget tuh. Quotesnya pas kali ya. Jadi kalau kita belum dikabulkan dengan cepat, kita ini cepat-cepat ya. Ingat Allah akan mengabulkan pada waktu yang tepat. Jadi belajarlah untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Sekali lagi doa harapan kita kepada Allah bukan sekedar ucapan. Tapi di situ kita ada perjuangan untuk tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena sudah 9:30 kurang cukup barangkali. Ini sekedar stuntman dulu Ustadz Hanan ya mudah-mudahan. Satu saat kita bisa dipertemukan kembali. Moal muka pertanyaan da ieu mah ngagentos Ustadz Hanan lah ganjal. Cikurang nama ganjal. Kalau bahasa Arab badal golat. Kalau bahasa film stuntman aja dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.